Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali bertemu dalam pagi ini. Kita percaya kita memerlukan Tuhan lebih lagi di saat-saat sulit dalam kehidupan kita, saat-saat akhir-akhir ini, mana banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan di masa ini. Mari kita siapkan hati kita mencari wajah-Nya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh indah kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami, oh sungguh ajaib, sungguh manis Tuhan, sungguh mulia, sungguh indah Tuhan. Ku bersyukur atas kasih setiamu yang besar. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan, atas apa yang sudah kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang sudah menolong kami di saat kami tidak mampu. Kau yang sudah mengangkat kami di saat kami jatuh. Kau yang sudah menguatkan kami di saat kami lemah. Kau yang menolong kami, memberi pengharapan di saat tiada pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Bimbing kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, agar kami semakin dikuatkan. Berkati pembicaranya Tuhan. Setiap ucapan boleh terucap berasal daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari-hari ini kita menerima kabar yang luar biasa, kabar yang sukacita. Sudah kita mengalami kebaikan Tuhan hari ini? Sudahkah kita menikmati kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Ataukah kita malah tidak bersukacita hari ini? Bapak Ibu Saudara, bila pagi hari ini kita belajar bersama-sama, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang luka batin. Bagaimana kita belajar bisa keluar dari luka batin ini? Bagaimana kesembuhan daripada kita mengalami yang namanya intimidasi hati yang tidak damai sejahtera, Bapak Saudara. Bahkan kita merasa terluka oleh orang-orang di sekitar kita, oleh perkataan-perkataan, oleh tingkah laku orang lain, Bapak Saudara. Tetapi yakinlah ketika engkau bersama Tuhan Yesus, ketika engkau berani mengambil keputusan bahwa hidup kita untuk Tuhan, hati kita penuh damai sejahtera, maka luka batin itu dapat Tuhan sembuhkan. Dapat diberikan yang terbaik daripada Tuhan, yaitu kesembuhan total, Bapak Saudara. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Saudara. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi saya bacakan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia, huruf besar adalah Tuhan. Berarti Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau kita waktu masih muda atau anak-anak muda yang saat ini, bagaimana merasakan namanya patah? Bapak Saudara, di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan patah, artinya yaitu adalah putus. Kalau mungkin kau sedang anak-anak muda mengalami putus cinta, bagaimana respon kehidupan mereka? Mungkin mereka malas-malasan di dalam studi mereka, di dalam bekerja, sudah malas lah. Bahkan tidak ada nafsu untuk kehidupannya, bahkan untuk makan pun kadang mereka malas, Bapak Saudara, karena ada putus yang sesuatu yang indah tiba-tiba putus, tiba-tiba tidak ada hubungan lagi,
tiba-tiba kita tidak pernah mendengar suaranya lagi. Atau bahkan kita mengalami putus pengharapan. Rasanya kehidupan ini kok tidak ada yang baik yang aku terima ya. Atau mungkin sesuatu hal ketika kita sering menerima hal yang baik, berkat yang melimpah, berkat yang luar biasa Tuhan, tiba-tiba putus, tiba-tiba mengalami yang namanya patah di dalam ekonomi kita, bahkan mengalami keterpurukan di dalam ekonomi kita. Pertanyaannya, maukah kita bangkit? Atau kita malah, sudahlah, gak ada harapan, gak ada masa depan, karena udah putus, karena udah patah. Kenapa iblis suka menghantam hati kita? Karena iblis tahu kelemahan hati kita manusia. Makanya dia dihantam dengan berbagai masalah, supaya hati kita ini menjadi patah. Hati kita menjadi putus hubungan dengan Tuhan, sehingga tidak ada harapan. Kita merasa hal-hal yang buruk yang terlintas di dalam pikiran kita, di dalam benak kita tidak ada masa depan. Itulah pekerjaan iblis, mengintimidasi setiap kehidupan kita, setiap pikiran kita, setiap hati kita. Hanya hal-hal yang buruk yang dikeluarkan. Tidak mungkin iblis akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Karena iblis tahu manusia ada memiliki hati yang lembut, Bapak Saudara, hati yang berharga di mata Tuhan. Makanya iblis tahu titik kelemahan manusia adalah ketika hatinya diguncang, ketika hatinya dibikin patah. Tetapi kita harus ingat, Bapak Saudara, di bawahnya tadi, di poin yang kedua luar biasa, ia membalut luka-luka kita. Ia Tuhan membalut luka-luka hati kita yang mengalami saat itu sedang krisis mungkin. Hati kita yang patah atas semangat kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus kita kerjakan supaya Tuhan membalut luka-luka kita, menyembuhkan luka kita? Bapak Saudara, pertanyaan simpel. Apa yang harus kita lakukan? Kita punya keinginan untuk disembuhkan, Bapak Saudara. Nah, ketika kita pergi ke dokter, kita sedang mengalami batuk, pilek, panas. Kalau kita pergi, dok, saya mau periksa, saya mau disembuhkan dari sakit penyakit. Tetapi kalau kita tidak pergi kemana-mana, hanya di rumah mengalami sakit, bagaimana kita mengalami kesembuhan? Bagaimana kita mengalami yang namanya kesehatan itu terjadi kalau kita hanya diam dan kita menikmati sakit itu. Nah, tetapi kalau kita berani melangkah, aku mau sembuh, aku mau sehat, datang kepada Tuhan, Bapak Saudara. Ketika hatimu belum mengalami hal namanya patah hati itu, Bapak Saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan membalut luka kita, bahkan Tuhan yang akan menyembuhkan luka kita. Hati yang patah akan Tuhan pulihkan. Mazmur tadi berbicara, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bahkan bukan hanya membalut, Bapak Saudara, tetapi ternyata Tuhan Yesus menyembuhkan. Bukan hanya membalut, dia menyembuhkan. Tuhan tahu obat yang terbaik untuk setiap hati kita yang mengalami luka batin senantiasa, Bapak Saudara. Bagaimana kita belajar tentang sosok Ayub. Dia mengalami kekecewaan yang luar biasa terhadap teman-temannya. Dia mengalami luka batin ketika dia sakit, istri anak-anaknya meninggalkannya. Istrinya malah menyuruh, menghujat. Kalau kita baca di Ayub 6 ayat pertama sampai ke-30, di mana Ayub mengalami kekecewaan terhadap teman-temannya. Tetapi ketika Ayub menyerahkan hatinya, ketika Ayub aku mau disembuhkan, dia berharap kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan penyembuh luka batinnya. Ketika Ayub datang, maka kesembuhan itu terjadi. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Baca di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-12, Bapak Saudara. Ayub pasal yang 42 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Bapak Saudara,
Pemulihan Tuhan luar biasa. Ayub bukan hanya disembuhkan, tapi diberkati, dilimpahkan berkat. Karena Tuhan tahu Ayub benar-benar mau disembuhkan dari luka batin terhadap teman-temannya. Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan doa pagi, berapa banyak di antara kita yang mengalami luka batin? Berapa banyak yang mengalami hati-hati yang patah, yang luka, yang putus? Bila pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, datang ke hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan adalah orang yang sanggup, Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menyembuhkan setiap luka hati kita. Hati yang patah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bisa Tuhan sembuhkan. Hati yang hancur Tuhan bisa pulihkan, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya simpel, mau enggak engkau sembuh? Mau enggak kita sembuh, Bapak Saudara? Kita harus memiliki keinginan yang sembuh dari segala hal dalam hati kita. Ketika kita memiliki keinginan yang sungguh-sungguh, kesembuhan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, maka Tuhan akan pulihkan. Jadi Bapak Saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan tawar hati. Ketika engkau sedang mengalami pergumulan patah hatimu, sedang mengalami patah semangatmu, patah pengharapan, masih ada Yesus yang menolong. Ia akan menyembuhkan, bahkan Dia akan membalut lukamu, sehingga luka itu tidak ada bekasnya, Bapak Saudara. Haleluya. Bila firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan buat kita semua yang sedang mengalami pergumulan dalam luka batin kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.